نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum khotib menyampaikan khutbahnya pada siang hari ini, terlebih dahulu khotib berwasiat pada seluruh jamaah, terlebih lagi pada diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan maklumi bersama bahwasanya kita sekarang ini telah berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang kemarin terasa baru saja selesai. Sedangkan sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan lagi. Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membangun 3 hal dalam diri kita. Di antara 3 hal tersebut adalah yang pertama, membangun kekuatan iman. Ibadah puasa baik yang wajib maupun yang sunnah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ayat di atas telah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan bagi orang-orang yang beriman saja untuk melakukan ibadah puasa. Itu artinya jemaah rahimahullah, terpanggil atau tidaknya kita tergantung dari kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman kita tinggi ataukah iman kita lemah? Ataukah iman kita sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah pentingnya untuk kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua yakni membangun kekuatan niat. Niat merupakan pilar penting dan penyangga utama yang akan menggerakkan segala potensi jiwa raga manusia. Niat menurut dimensi ukrawi adalah suatu tanda yang akan mengantarkan ibadah seseorang diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sungguhnya amalan itu tergantung dari niat dan orang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang niatkan. Dan hadis Nabi dari Hafsah bahwasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Malam yudri siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Riwayat Abu Daud. Yang artinya dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang
berniat sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ada seorang ahli psikologis yang menganalisis dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya orang yang berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan saja akan cepat lapar dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah dibandingkan dengan orang yang berpuasa karena ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pentinglah bagi kita untuk menjaga niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena niat ini merupakan syarat sahnya ibadah puasa yang harus ada pada diri setiap muslim dan yang akan memberikan kekuatan dan energi tersendiri bagi orang yang berpuasa. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga yakni membangun kekuatan fisik. Ibadah puasa tentu memerlukan kekuatan fisik, jadi mana kita menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, kekuatan fisik sangatlah penting bagi setiap orang yang berpuasa, karena supaya orang-orang yang akan berpuasa itu bisa menyelesaikan puasanya hingga tuntas. Masyaallah muslimin rahimahullah, terkadang kita banyak melihat saudara kita yang apabila datang bulan Ramadan, mereka berlebihan dalam hal makanan maupun minuman. Mereka berlebihan dalam hal makanan maupun minuman di saat waktu berbuka maupun di waktu sahur, sehingga baru beberapa hari berpuasa sudah jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan puasanya lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ya, artinya jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Masyaallah muslimin rahimahullah, ayat di atas telah menegaskan kepada kita untuk selalu menjauhi hal-hal yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan dan selalu berbuat baik kepada orang lain dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, supaya kita dapat menuntaskan ibadah puasa kita kali ini. Maka hendaklah kita menjaga makanan dan minuman kita secara teratur di bulan Ramadan. Itulah tiga hal yang hendak kita lihat di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita dapat menuntaskan segala ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, agar kita dapat melanjutkan puasa kita dengan tuntas hingga ke Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا
aqimis shalah.